Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fadila Rafi dengan nomor NIM 200024110. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki peristilahan dan ruang lingkup yang dimana perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dalam ketertiban dalam hubungan internasional, perlu diketahui, kita mengingat bahwasannya perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Mendefinisikan suatu perjanjian internasional itu bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional, seperti halnya protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final act, general act, declaration, concordat, dan lain sebagainya. Syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu sebagai berikut. Perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwasannya perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para pihak negara. Perjanjian internasional sendiri diatur oleh hukum internasional, dikarenakan perjanjian internasional ini pasti memiliki beban para pihak dengan hak dan kewajiban, sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak. Maka perjanjian internasional tersebut harus tunduk pada hukum internasional yang sedang berlaku sekarang. Perjanjian internasional juga mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya, setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan. Begitu juga dengan perjanjian internasional. Lalu, kita akan membahas tentang sumber hukum perjanjian internasional, yang dimana terdapat perjanjian internasional baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kemudian kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Kemudian prinsip atau asas-asas hukum umumnya diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kemudian putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana-sarjana yang berputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah sebuah hukum. Kemudian bentuk-bentuk dari perjanjian internasional ini bahwasannya perjanjian internasional dengan bentuk ini merupakan perjanjian yang non-formal, karena kesepakatan atau persetujuan antara belah pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja, dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Jenis perjanjian internasional pun mempunyai satu, yaitu perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Kemudian perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Kemudian perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkan. Setelah itu perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Kemudian perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Dan terakhir yaitu perjanjian internasional berdasarkan pemarkasannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja sedikit dari saya penjelasan tentang perjanjian internasional, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.